Welcome to Total Politik. Kali ini kita ketemu lagi di podcast politik. Nah, kali ini gue mendatangi salah satu politisi yang cukup lama gue tahu, dan beliau ini sudah menggunakan hand sanitizer jauh sebelum corona menjadi mainstream. Benar ya Mas Edi? Kurang lebih begitu. Terima kasih Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, sudah bergabung sama kita. Mas, boleh dibuka dulu nggak Mas? Baik. Ya. Kita udah jaraknya lebih dari semeter ya. Jarak Oke. aman lah, Insya Allah aman. Ya, inilah Mas Edi, dan itu Mas. Ini kita sekarang udah di ruangan Mas Edi, dan beda sekali ya anggota DPR sekarang ya ruangannya. Lebih bagus Mas ya. Iya. Ini ruangan hasil desain istri. Oke, desain sendiri ya. Saya ini gue mengenal Mas Edi ini sebenarnya udah jauh. Mungkin Mas Edi nggak sadar pertama kali saya ngelihat Mas Edi waktu itu makan malam di rumah Pak Zul. Yeah. Saya lagi menemani Pak Bupati Batang, Pak Yoyo Ryo Sudibyo waktu itu. Oh, oke. Waktu itu baru jadi sekjen, dan saya ini siapa ya gitu kan, mendengar nama Mas Edi, oh ini yang Edi Suparno, Sekjen PAN gitu. Nah, saya nggak tahu track record Mas Edi di politik seperti apa sebenarnya Mas. Kenapa tiba-tiba jadi sekjen gitu? Orang ini kan sekjen ini jabatan nggak sembarangan di partai politik Mas. Iya betul. Jadi memang sesungguhnya saya ini sudah berkecimpung di politik sejak tahun 2001. Itu berawal dari kekaguman saya terhadap tokoh PAN, Pak Amin Rais. Jadi pada saat itu saya ikut mendampingi beberapa kegiatan Pak Amin, sehingga beliau mengatakan, Mas Edi nanti harus ikut bantu saya untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Sehingga akhirnya saya ketika Pak Amin Rais maju sebagai capres di tahun 2004, saya kemudian menjadi wakil ketua tim kampanye beliau. Tuh. Nah, ketika beliau kemudian belum berhasil menjadi presiden, saya izin ke Pak Amin, izin untuk kembali ke habitat saya. Waktu itu saya masih bekerja di perbankan. Ya. Nah, tetapi secara sewaktu-waktu saya tetap membantu kegiatan-kegiatan Pak Amin. Apalagi kalau Pak Amin ada kegiatan ke luar negeri, saya mendampingi beliau. Karena itu yang saya lakukan dari tahun 2001 sampai 2004. Bersama-sama Pak Mas Rizal Sukma ketika itu, dan beberapa teman-teman lain, Mas Jeffrey Giovanni diantaranya juga. Dubes Inggris ya kemarin. Dubes Inggris ya betul. Nah, setelah itu saya boleh dikatakan relatif absen dari dunia politik. Hilang. Ya, relatif absen. Tahun 2010 Pak Hatta sempat mengajak saya untuk ikut bergabung di pengurus harian DPP PAN. Ketika itu Pak Hatta menjadi ketua umumnya. Setelah Mas Tris ya berarti. Ya, tetapi pada saat itu saya baru saja menjajaki karir di sektor real. Nah, sehingga saya waktu itu menyampaikan belum bisa bergabung. Nah, tahun 2015 Pak Zul meminta saya untuk bergabung karena beliau menyampaikan ini kita mau jadikan PAN ini sebagai partai modern, manajemennya ini harus manajemen yang tertata, tertib, sistematis, terukur. Nah, sehingga saya satu saya tertarik, kedua Pak Amin juga mengatakan sekarang kamu sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak bergabung sebagai pengurus harian. Oh, tadinya nggak anggota ya Mas, cuma simpatisan. 2004 udah anggota berarti. Sudah anggota. Saya dari awal memang sudah anggota PAN, tetapi belum pernah duduk sebagai pengurus harian. Oh, oke. Nah, tahun 2015 Pak Zul mengajak saya menyanggupi, dan akhirnya saya kemudian bergabung dan menjadi sekjen, bergabung di pengurus harian menjadi sekjen. Dan ketika Pak Zul maju lagi di periode kedua tahun 2020 kemarin, beliau mengajak saya untuk periode kedua juga mendampingi beliau sebagai sekjen. Berarti bisa ya orang masuk parpol langsung jadi sekjen, maksudnya bukan pengurus gitu ya, sebelumnya langsung jadi sekjen dengan track record profesional atau di luar partai politik ya di Indonesia ini. Saya kira itu hal yang sangat wajar ya menurut saya ya, dan saya kira kedepannya kita akan melihat kasus-kasus yang relatif sama seperti ini ya kedepannya, karena
kita tidak bisa menafikan bahwa partai politik adalah sebuah lembaga yang memang membutuhkan penanganan yang profesional dari aspek manajemennya, ya. Dan saya kira dalam hal ini banyak teman-teman yang memang memiliki keahlian manajemen, tetapi juga punya minat politik, punya passion politik, yang bisa berkiprah di situ. Dan Mas Edi kan di Bakri ya sebelumnya ya. Ya, CFO ya di Bakri ya. Ya, saya 20 tahun berkarir sebagai banker. Setelah itu di tahun ke-20 Pak Nirwan Bakri kemudian mengajak saya untuk bergabung ke Bakri. Pada saat itu grup Bakri adalah klien saya terbesar. Nah, jadi dan kemudian saya berkiprah di Bakri selama 8 tahun sebelum akhirnya Pak Zul mengajak saya untuk bergabung ke PAN. Aneh juga, biasanya Bakri kan di Golkar, kenapa masuk ke PAN gitu loh. Dari awal hatinya sudah di PAN, jadi nggak mau bergerak lagi kemana-mana. Nah, tadi Mas Edi udah singgung soal mitos gitu di Yeah. PAN, yaitu Bapak Muhammad Amin Rais gitu. Ya. Nah, gimana Mas? Beda nggak PAN nggak ada Pak Amin? Ini kayak Noah tanpa Ariel kata orang-orang. Begini, Pak Amin itu pandangannya, gagasannya, ide-idenya, ya, dan saya kira spirit Pak Amin itu sampai kapanpun akan tetap eksis dan berada di PAN secara sangat kental, ya. Jadi apa yang sekarang sudah dibangun fondasinya oleh Pak Amin dan kawan-kawan, dan apa yang sudah ditekankan oleh Pak Amin dari awal mengenai platform politik, caranya beretika di dunia politik, ya, dan menjalankan kegiatan politik sehari-hari, saya kira itu adalah hal-hal yang sudah kita jalankan sehari-hari. Jadi eksistensi Pak Amin meskipun secara fisik beliau tidak berada di dalam pengemurusan, tetapi secara spirit hadir dalam keseharian kita. Itu gimana menghadirkannya Mas? Bagaimana ini jadi pertanyaan publik sih, maksud saya apakah PAN itu masih PAN gitu tanpa Pak Amin gitu, karena ini wajahnya PAN gitu. Bahkan membangun ketokohan itu kan bukan hal yang mudah di parpol, bahkan ya seperti Demokrat diwariskan gitu kekuasaannya, karena memang bukan soal apa-apa tapi soal membangun ketokohan juga gitu. Ya, saya melihat bahwa partai sebagai institusi itu tidak boleh terikat secara lekat dengan sosok, karena bagaimana juga sosok itu akan hadir dan kemudian akan pergi secara alamiah, dan itu dimanapun akan berada seperti itu. Tapi institusi ini harus tetap ada. Jadi Pak Amin itu membangun kelembagaan PAN sebagai lembaga, dan itu diteruskan oleh Pak Stris, oleh Pak Hatta, Pak Zul gitu. Jadi kelembagaan inilah yang kita kuatkan. Ada hadir tidaknya sosok yang sentral, mereka hadir pada saat beliau itu ada di tengah-tengah kita, ya. Pada saatnya, nanti begitu saatnya eranya sudah tidak lagi, ya digantikan oleh tokoh yang lain. Tetapi tentu akan tetap berkiprah, dan menurut saya sekarang ini adalah saatnya bagi PAN untuk beralih dari politik identitas yang digaungkan selama 3 tahun belakangan ini oleh partai-partai di seluruh Indonesia ke politik yang sifatnya lebih demografis. Gitu. Oke, maksudnya gimana tuh Mas? Politik identitas ke transformasinya itu kayak apa maksudnya? Ya, gagasan yang disampaikan di dalam politik identitas itu kan hanya sifatnya 2 hal, ya. Misalnya saya Pancasilais, kamu radikal, ya. Saya ada istilah cebong dan kampret, ya. Jadi ibaratnya itu ada yang benar, ada yang salah, ya, ada yang hitam, ada yang putih. Padahal kalau kita bicara gagasan ide kan tidak seperti itu, gitu ya. Semua gagasan dan ide itu ya patut diapresiasi. Kita tinggal uji aja benar atau tidak. Tetapi harus ada gagasannya, dan gagasannya itu ada sesuatu yang memang bermanfaat secara real kepada masyarakat dan harus dampaknya dirasakan langsung, gitu. Kalau kita bicara surga neraka aja gitu ya, ya itu kan bukan masalah yang bisa membawa manfaat. Orang sudah punya kepercayaan dan iman tersendiri yang bisa menentukan bagi mereka. Tetapi ini kan kita bicara politik, ya, bukan bicara masalah ranah individu, ya, kepercayaan, iman dan lain-lain. Ya, berarti ini ya memang ada dengan Pak Amin nggak ada, PAN bertransformasi gitu kira-kira. Saya kira bukan masalah itu. Eranya menuntut kita bertransformasi. Karena demografi tahun 2024 itu yang akan menuntut kita untuk melakukan. Nah, seperti apa Mas Edi membaca 2024 itu demografinya kayak apa Mas? Ya, kita sudah tahu semua bahwa pemilih muda, pemula, milenial itu akan
menjadi pemilih yang dominan, ya kurang lebih 58% diperkirakan akan datang dari pemilih muda itu. Approach-nya berbeda, ya. Mungkin tidak politik heavy, tetapi digital heavy. Gitu. Jadi ya memang kita harus bertransformasi untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih kepada teknologi, hal-hal yang sifatnya lebih simple, karena memang anak-anak muda milenial ini menghendaki sesuatu yang nggak usah susah-susah dicerna deh, gitu ya, yang gampang, bahkan kehendaknya instan, segala sesuatu kan serba instan, gitu ya. Nah, tetapi kita bisa lakukan, kita bisa sampaikan, bisa hasilnya instan, tetapi ada proses menuju sana, gitu. Nah, jadi berkomunikasinya juga berbeda, ya. Program yang disampaikan juga berbeda, ya. Karena bagaimanapun juga anak-anak muda itu selalu bertanya, apa yang kalian bisa lakukan untuk saya? Dan saya minta itu, bukti itu real, tidak dalam bentuk janji. Janji itu BS lah dalam hal itu. Apalagi udah partai yang udah established kan PAN ini. Ya. Nah Mas, dulu saya ingat betul Mas Edi pernah ngomong soal career politician ya kalau nggak salah. Ya. Ini seperti apa Mas programnya? Maksud saya gini, ini kan PAN ini sebagai sebuah partai punya kebutuhan membangun banyak ketokohan baru nih. Yeah. Karena pada esensinya partai politik kan melahirkan pemimpin gitu, melahirkan tokoh gitu. Nah ini saya ngelihat ini pasca Pak Amin nggak ada lagi gitu, transformasi membangun tokoh ini yang menjadi persoalan di PAN sendiri, benar nggak? Ada anggapan itu gitu publik nilainya Mas? Saya kira kalau kita bicara tugas dan fungsi partai melahirkan pemimpin itu berlaku bagi semua partai. Ya. Dan kita lihat bahwa dari generasi-generasi pasti ada 1, 2 atau beberapa orang yang menonjol dan bisa dilihat sebagai cikal bakal pemimpin di partai-partai yang ada. Tetapi apakah itu by design ataukah otodidak atau by accident, karena dia mungkin menghadapi sebuah situasi dan di dalam situasi itu dia mampu mengkapitalisasi situasi tersebut menjadi narasumber, menjadi rujukan terhadap permasalahan itu, sehingga akhirnya dia tampil ya sebagai tokoh, belum tentu sebagai pemimpin, tapi sebagai tokoh figur. Ya, jadi kita tidak bisa melahirkan hanya sekedar tokoh-tokoh saja, karena tokoh itu ya bisa datang bisa pergi, tetapi pemimpin itu biasanya datang untuk membuat sebuah perubahan dan dia bisa melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan. Nah inilah, dan orang ikut secara sukarela gitu loh, mengikuti apa yang disampaikan. Nah oleh karena itu kita melihat bahwa proses ini ya harus kita laksanakan tidak sekedar melalui program career politician. Career politician itu hanya sarana saja ya untuk bisa mendapatkan, karena bisa jadi orang yang kita rekrut dari kampus, kemudian kita biayai sekolahnya, kita biayai rumah tangganya supaya dia betul-betul bisa fokus untuk menjadi politician, ujung-ujungnya juga mungkin bisa berhasil bisa tidak. Gitu ya. Bisa saja nanti kita bilang, tolong kamu udah siap, kamu maju nanti di pemilu legislatif. Begitu dia maju, dia kalah, patah arang, saya udah mundur. Artinya kan kita sudah membuang sumber daya yang cukup signifikan. Pindah partai gitu. Nah, itu bisa jadi, itu bisa jadi. Nah, itu. Nah, tapi disinilah kita diuji untuk bisa melihat bagaimana kita bisa membangun talent pool. Jadi bagi saya yang paling penting adalah membangun talent pool itu. Dari talent pool itu saya bisa melihat di antara misalnya 20 orang yang saya anggap berpotensi untuk menjadi pemimpin ke partai ke depan, siapa saja yang bisa itu dan apa career path yang bisa saya tawarkan kepada yang bersangkutan. Itu udah dijalankan sekarang, Mas. Sekarang kita jalankan proses itu. Dan proses itu tentu melibatkan tidak hanya sekedar yang bersangkutan menjadi tokoh yang ada di partai untuk kegiatan-kegiatan partai. Kita berikan yang bersangkutan tanggung jawab untuk mengerjakan sejumlah kegiatan-kegiatan penting partai. Tetapi juga nanti dia akan on the job training istilahnya. Jadi menjadi tenaga ahli di fraksi, menjadi tenaga ahli dari kepala daerah PAN gitu, supaya dia tahu proses untuk penganggaran, bagaimana sih politik anggaran itu seperti apa gitu loh ya, bagaimana kemudian seorang kepala daerah mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 1 tahun, nah dan sebagainya. Jadi punya gambaran yang sangat komprehensif dan sangat real gitu. Oke Mas, kalau tadi Mas Edi udah menyinggung soal demografi gitu ya. Menurut saya PAN ini partai yang sangat unik gitu di Indonesia gitu. Karena
di mana partai-partai lain punya basis kuat di Jawa gitu ya. Sementara PAN misalnya di daerah Kepulauan Riau itu kursinya cuma 3, ada PAN 1. Yeah. Di NTB kursinya cuma 3, PAN dapat 1 gitu. Yeah. Nah, maksudnya bagaimana melihat 2024 yang mana pemilih kita itu memang terpusat di Jawa gitu. Apakah Jawa ini akan dilepas aja atau ada treatment khusus untuk misalnya kayak Jawa Tengah PAN kehilangan kursi sama sekali nggak ada lagi gitu. Yang dulu sempat 8 kalau saya nggak salah. Nah, gimana Mas Edi melihat problem ini gitu? Apakah Jawa ini tetap dijadikan kunci gitu oleh PAN? Gitu? Pertama, PAN itu memang unik ya. PAN itu ya di mana partai-partai identik dengan punya basis kekuatan di Jawa, PAN justru kuat di luar. Ya. PAN itu identik dengan Muhammadiyah, tetapi memiliki kekuatan juga di daerah-daerah yang Muhammadiyahnya juga tidak terlalu kuat. Bahkan di Jawa Timur lebih ada kursi dibanding Jawa Tengah. Ya betul. Nah, misalkan saja dan PAN sebagai partai nasionalis religius, ya religiusnya dalam hal ini ya kita berbasis agama Islam, ya, tetapi kita tetap plural, ya. Tetapi kita bisa punya 2 kursi dari dapil Papua, ya, dan dua-duanya itu non Muslim, ya. gitu ya. Punya bupati kan di punya Papua. Bupati di sana, ya. Nah jadi kita melihat bahwa ya PAN ini dalam hal ini memang relatif unik, tetapi itu bentuk dari pluralisme yang bisa kita terapkan dan itu kita terapkan secara konsekuen, ya. Kita tidak tidak melakukan segregasi atas dengan mengedepankan mengutamakan mereka yang memiliki berasal dari daerah tertentu, ya, dari kepercayaan tertentu, tidak gitu ya. Tetapi kembali untuk menjawab pertanyaan tadi, bagi kita semua dapil itu penting, nggak ada yang nggak penting gitu loh. Sehingga bagaimanapun juga nanti ya Jawa pasti akan mendapatkan treatment. Jangan salah, kita di Jawa, kalau kita bicara Jawa, DKI kita dulu kursinya 0, sekarang DPR RI kursinya 2. Dulu DKI provinsi kita kursinya 2, sekarang 9. Nah, Jawa Barat dulu kita kursi DPRD provinsinya 4, sekarang 7. Nah, DPRD pusatnya dulu 7, sekarang 8 gitu ya. Jadi memang ada peningkatan, memang ada daerah-daerah yang ada pengurangan, tetapi memang juga ada peningkatan. Tetapi bagi kita di mana daerah-daerah yang kita merasa lemah, tentu secara alamiah kita akan memberikan penguatan, ada fokus khusus, ada perhatian khusus, ada treatment khusus, ya. Dan kita juga akan laksanakan proses pencalegan jauh lebih dini. Ya. Oh, udah dimulai, Mas? Sudah dimulai di dapil-dapil yang waktu itu kita misalkan saja kehilangan kursi, tetapi kita merasa basis kita masih kuat, kita melakukan rekrutmen. Di dapil-dapil yang dulu kita hampir dapat kursi, kita lakukan treatment khusus juga. Nah, bagaimana Mas Edi meyakinkan orang-orang ini untuk join ke PAN, sementara narasi-narasi nasionalnya lewat survei itu selalu 1,5%, 2%, walaupun ya saya tahu ketika hasil pemilu itu biasanya 2,5 kali lebih besar daripada hasil surveinya. Biasanya PAN di survei 2% jadi 6%, di survei 3% jadi 7% gitu misalnya. Iya. Nah ini kan juga orang kan lihat gitu, apalagi mau jadi caleg, wah ini resiko nih, jangan-jangan kalau nggak lolos threshold gimana gitu misalnya. Ya, satu memang ada challenge di situ ya, apalagi kalau memang disandingkan dengan survei ya, karena menurut saya pasti orang akan merujuk pada surveinya dan akan bertanya kepada dirinya sendiri, andai kata saya ternyata bisa mendapatkan kursi tapi partainya gagal PT, gagal parliamentary threshold, ya tentu percuma saja mubazir gitu ya. Jadi kita tentu kita memberikan pemahaman, meskipun pemahaman itu jarang sekali kita berikan, karena bagi mereka yang kita rekrut sebagai caleg PAN, mereka yakin dari awal bahwa PAN itu ya survivor gitu loh. Survivor dalam artian bahwa setiap pemilu itu PAN itu pasti akan lolos PT. Dan ini sudah kita buktikan ya, meskipun ada dinamika naik turunnya gitu ya, tetapi itu kita buktikan. Bagaimanapun juga nanti kualitas daripada caleg-caleg PAN itulah yang nanti akan menentukan keberhasilan kita nanti di pemilu 2024. Oleh karena itu sekarang kita mulai melakukan rekrutmen. Setiap dapil itu harus ada 3-4 caleg pertarung gitu misalnya ya. Dan dari situ ya kita bisa melihat bahwa opportunity kita lebih besar, karena ya semakin kuat petarung-petarung yang ada di situ, ya semakin besar opportunity kita untuk mendulang suara tentunya. Ya. Kedua ya
ya kita juga tetap memposisikan diri sebagaimana sebelumnya, kita partai modern, moderat, tengah, intelektual gitu. Ya, dan itu menurut saya sangat relevan saat ini ya, apalagi dengan demografi anak muda yang begitu luas ya. Kita sudah tidak bisa membedakan antar urban dan rural ya, karena bagaimana juga rural itu sudah mendapatkan kadar informasi sama dengan urban dengan adanya teknologi yang sekarang ada gitu. Jadi bagi kita saat ini bagaimana kita bisa memposisikan diri PAN itu sebagai partai dengan identitas yang jelas. Jangan sampai orang meragukan bahwa PAN ini sesungguhnya apa sih? Dia nasionalis enggak, religius juga enggak gitu. Kalau kita bertanya lagi lebih kritis Mas, kira-kira siapa sih pemilih PAN itu yang ada di kepala Mas Edi gitu? Ya, per hari ini ya saya melihat mereka itu adalah kaum lebih kepada kaum urban rural ya, bukan rural sekali, urban rural. Terus kemudian mereka adalah kaum muda yang masih aktif produktif saat ini ya. Dan lebih kepada mereka-mereka yang ya dari dulu memang sudah menjadi pemilih PAN, tetapi juga mereka-mereka yang secara intelektual itu selalu tertantang untuk melihat gagasan-gagasan dan mengkaji gagasan-gagasan yang diajukan oleh PAN ya. Karena memang PAN itu dari dulu teridentik dengan ya ini partai orang intelek lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya lihat pemilih-pemilih PAN tuh ada di ada di segmen tersebut gitu ya. Meskipun sekarang ini kita lihat juga bahwa beberapa tahun belakangan ini awareness ya, kepedulian masyarakat terhadap isu-isu agama, masalah-masalah agama itu tinggi sekali ya. Dan misalkan saja anak-anak muda nih ya, anak-anak muda mereka hangout di kafe, tapi begitu dengar jam sholat atau mendengar azan, udah jam sholat nyari musola, nyari masjid gitu ya. Kita lihat sekarang sholat maghrib, sholat subuh berjamaah itu penuh, ramai ya, dan bukan orang-orang yang boleh dibilang ya orang-orang yang sepuh atau orang-orang rumahan, enggak, orang-orang anak-anak muda. Nah, jadi saya kira ya itu juga, tapi mereka itu adalah tengah gitu loh, ya modern moderat tengah gitu. Dan disinilah jalurnya PAN yang ada untuk mencapai target konstituen yang akan datang. Nah, ini karena Mas Edi udah nyinggung soal tengah gitu ya. Kita tahu hari ini tuh ada istilahnya algorithm course gitu. Kita dikutuk oleh algoritma ini untuk berada di posisi yang terpolarisasi gitu. Ya, kalau kamu bukan Jokowi ya berarti kamu anti Jokowi gitu. Ya. Ini challenge untuk partai-partai tengah sebenarnya. Kalau di Amerika kan memang politiknya secara natural sudah terpolarisasi. Kalau Anda Republikan, kalau enggak Anda liberal pasti gitu. Nah, ini gimana partai tengah menghadapi ekosistem politik kita hari ini itu yang cenderung udah kiri kanan gitu. Kalau enggak kiri, kalau enggak kanan sekalian, sehingga kalau enggak di posisi yang ekstrim itu nggak jadi pembicaraan publik gitu. Ya, itu merupakan tantangan sendiri. Tetapi jangan salah bahwa masyarakat juga sudah jenuh dengan polarisme itu. Jadi polarisasi yang terjadi itu sudah melahirkan kejenuhan di masyarakat. Karena apa? Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Ujung-ujungnya ribut. Dan kalau sudah ribut terjadi cekcok dari debat ya, apalagi debat itu debat kusir yang tidak berakhir ya, berkepanjangan terus menerus. Ya, pasti nggak ada akhirnya Mas. Iya. Memang bukan buat diakhiri. Tapi masyarakat jadi mikir kan, ini kalau politikus kerjanya ribut aja, rame aja, kapan ada waktu ngurusin saya? Gitu ya. Jadi sekarang ini ada kejenuhan juga di masyarakat dengan adanya polarisasi seperti itu. Ada kejenuhan masyarakat dengan narasi yang sekarang berkembang ya, menarasi antara hitam putih, benar salah ya, kemudian Pancasilais nasionalis melawan ya mungkin ekstremis dan lain-lain gitu ya. Jadi sudah ada kejenuhan karena masyarakat itu menghendaki sesuatu yang baru. Kalau tidak mendengar sesuatu yang baru, tidak mendapatkan sesuatu yang baru, akan apatis. Begitu apatis, nah mereka sudah jadi apolitis dan kemudian ya jadi golput. Ya, golput malah selalu 30% sih Mas dari dulu. Tapi maksudnya gini Mas, kan ini ada the evolution of communication technology kita. Yang dulu bagaimana TV itu kita udah konsumsi apa yang keluar dari TV. Ya, dan tapi sekarang kan di-create gitu. Polarisasi itu di-create oleh
Misalnya kalau Mas Edi nonton Social Dilemma gitu di Netflix gitu kan, itu kan memperlihatkan bagaimana misalnya kalau kita udah beli sepatu jogging, besok secara otomatis alatnya menawarkan kita kaos kaki, menawarkan kita tali sepatu baru, botol minum, celana, dan terus menerus gitu. Nah di politik kira-kira saya melihat kejadiannya juga kayak begitu gitu. Nah bagaimana sih Mas Edi bisa seyakin itu PAN ini bisa bertahan di tengah orang masyarakat yang udah dikutuk gitu untuk terpolarisasi gitu? Karena pada prinsipnya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat modern, moderat tengah gitu loh. Tidak ada yang nggak terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri juga, ya. Tetapi itu tidak banyak, hanya vokal aja gitu, ya. Okay. Tetapi yang bucketnya itu adanya di tengah menurut saya. Dan itu ke depannya seperti itu. Ya. Distribusi normal ya. Iya, dan karena kita lihat fakta yang ada ya, bahwa masyarakat kita itu sesungguhnya adalah masyarakat yang gerah gitu loh dengan percekcokan ya, tidak setuju dengan adanya debat yang kasar di televisi gitu ya, sampai saut menyahut dengan ya relatif tidak etis gitu ya, dengan hoax yang beredar ya, caci maki yang ada di media sosial. Masyarakat itu sesungguhnya tidak berkenan dengan itu. Tetapi menurut saya dalam hal ini kita melihat bahwa ini akan selalu ada gitu loh ya. Dan itu akan selalu berbunyi, selalu vokal. Tetapi intinya masyarakat masih tetap ada di tengah. Ini Mas Edi punya gabung di grup keluarga besar gak Mas? Gabung di grup keluarga besar gak Mas Edi? Ada keluarga yang random, satu orang tiba-tiba nyebar hoax gitu kan. Memang faktanya kayak gitu, kita udah di terpolarisasi gitu loh. Ya. Dan memang ya ini sesuai dengan perspektif sih, Mas Edi meyakini bahwa bucket di tengah ini yang menjadi problem yang harus dipecahkan. Bagaimana representasi politik yang kan kira-kira kan kayak gitu. Ya, dan saya kira ya saluran politik mereka ya kita berharap bahwa salah satunya adalah PAN di sini karena kita tetap akan berjuang di tengah. Oke. Mas, ini kita masuk ke luar PAN nih Mas. Jadi ini gimana Mas? Posisinya PAN nih mau bergabung sama pemerintah apa enggak sih sebenarnya? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.